Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Oke, selanjutnya sebelum kita masuk ke materi, Ibu presensi terlebih dahulu ya. Yang pertama, Afika Putri Ramadhani. Gak sakit. Oke, untuk yang sakit kita doakan semoga cepat sembuh ya. Yang kedua, Aira Sofia Agustina. Selanjutnya coba kalian perhatikan, tengok kanan, tengok kiri kalian, apakah ada sampah? Kalau ada sampah, buang dulu di tempat sampah ya. Ada nggak? Tadi bisa siapkan juga habisnya ya. Bukannya punya. Sebelum kita masuk ke materi pembelajaran, kita nanya dulu lagu Satu Nusa Satu Bangsa. Sini sudah hafal semua belum? Sudah. Terus bisa berdiri dulu ya. Satu nusa, satu bangsa, satu bangsa kita. Selanjutnya supaya kita lebih semangat untuk belajar nih, kita tahu semuanya. Udah tahu belum? Udah tahu? Kita bisa langsung praktekkan ya. Atau mau dicontohkan dulu? Belum tahu? Ya sudah tahu belum? Belum. Contohkan dulu ya. Ya kita bantu yang untuk mengingat ya. Jadi kita fokus itu dan fokus melihat, mendengar, mengingat, fokus. Kita benar ya. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Nah, selanjutnya, coba kalian perhatikan gambar di layar ini. Apa yang bisa kalian lihat pada gambar ini? Apa yang bisa kalian deskripsikan? Sampah. Sampah. Terus apa lagi? Ada apa lagi nih? Mengejek guru. Mengejek guru. Nah, kalau misalkan suasana belajar kalian seperti di gambar ini, kira-kira kalian nyaman nggak? Nah, kalau misalkan kalian nggak nyaman, terus apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus dilakukan supaya pembelajarannya itu menjadi lebih nyaman? Ya, jadi kita harus membuat aturan kelas ya, supaya pembelajarannya itu lebih tertib dan nyaman. Nah, jadi ini akan kita bahas lebih lanjut untuk materi membuat dan melaksanakan aturan. Nah, tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini yaitu yang pertama, melalui PPT berbasis Canva, peserta didik itu dapat menjelaskan pentingnya membuat dan melaksanakan aturan dengan tepat. Yang kedua, melalui kegiatan presentasi hasil musyawarah kelompok, peserta didik dapat menunjukkan sikap disiplin, tanggung jawab, dan kerjasama dalam melaksanakan aturan yang telah dibuat. Yang ketiga, melalui diskusi kelompok, peserta didik dapat menyusun aturan sederhana di kelas berdasarkan hasil musyawarah dengan tepat. Nah, sekarang coba kalian amati video ini. Tapi kamu tidak saya ini. Maksudnya? Maksudnya, aku kan saya, aku belajar. Tentu saja, aku sadar. Memang salah ya? Iya salah nih. Salah apa nih? Salahnya di mana sih? Enggak tahu. Kalau aku begitu. Dari video tadi, mengapa sih aturan itu penting? Kenapa kok di sekolah ini tuh harus ada aturan memakai sepatu hitam, memakai seragam lengkap? Kenapa? Biar tertib dulu. Biar tertib. Terus gimana jadinya kalau misalkan di sekolah ini tuh nggak ada aturan? Nah, kalau misalkan nih kalian lihat teman kalian kayak yang di video tadi, dia tidak patuh aturan, dia menggunakan sepatu berwarna yang
yang tidak seharusnya digunakan di sekolah. Kalau kalian melihat teman kalian seperti itu, apa yang kalian lakukan? Menegurnya. Tuh, Fian. Pintar sekali. Nah, kita akan bahas lebih lanjut pada materi ini. Jadi, tadi kenapa sih aturan itu penting? Nah, aturan itu adalah ketentuan yang dibuat untuk mengatur pola hak manusia dalam kehidupan bersama atau tercipta ketertiban dan keharmonisan. Nah, kenapa sih aturan itu penting? Jadi, aturan ini membantu menciptakan ketertiban, melatih kedisiplinan, menumbuhkan tanggung jawab, dan membuat kegiatan pembelajaran bersama itu berjalan dengan nyaman serta teratur. Dan kedua itu pemikiran bersama. Mereka memikirkan cara agar semua orang merasa aman, diperlakukan adil, dan dapat hidup harmonis. Jadi, mencari kalau misalkan sekolah itu bapak ibu guru harus memikirkan bersama apa yang baik dan apa yang tidak baik untuk sekolah. Yang ketiga, membuat keputusan. Setelah diskusi, keputusan diambil untuk menetapkan aturan-aturan tertentu yang perlu diikuti oleh semua orang. Jadi setelah semua orang itu diskusi itu setuju, baru bisa diambil keputusan. Jadi kalau misalkan sekolah, bapak ibu guru itu kepala sekolahnya harus setuju, bapak ibu gurunya harus setuju, dan semua sekolah itu harus setuju baru bisa diambil keputusan bahwa ini peraturan sekolah kita. Selanjutnya, membuat aturan itu bisa dilakukan dengan musyawarah. Di sini sudah tahu bahwa musyawarah itu apa? Nah, jadi musyawarah itu adalah cara membuat keputusan bersama dengan saling berbagi pendapat. Jadi, kalau misalkan kalian mau buat jadwal tiket nih, jadi kalian diskusi dulu sama teman-teman kalian. Jadwal tiketnya, kamu mau hari apa, dan itu harus disetujui oleh semua anggota kelas. Nah, ciri-ciri musyawarah ini, yang pertama yaitu berdasarkan kepentingan bersama. Yang kedua, keputusan diterima dengan akal sehat dan hati nurani. Untuk tujuan musyawarah sendiri, itu yang pertama mencapai kesepakatan bersama. Jadi harus disepakati kalau misalkan membuat jadwal tiket itu semuanya harus sepakat, juga ini harus sepakat. Kemudian menyelesaikan masalah secara adil. Jadi jadwal tiketnya itu harus adil. Nggak boleh ada yang dia nggak mau jadwal tiket atau dia mendapatkan 2 kali jadwal tiket, ya. Dan yang ketiga, melatih kerjasama dan tanggung jawab. Nah, cara bermusyawarah yang baik. Ada beberapa cara untuk melaksanakan musyawarah yang baik. Yang pertama yaitu menyampaikan pendapat terbuka. Jadi kalau mau mengutarakan pendapat kita itu harus diutarakan dengan sopan. Yang kedua, mendengarkan pendapat teman. Jadi nggak boleh mau menang sendiri, harus mendengarkan juga pendapat teman-teman yang lain. Kemudian ini keputusan yang disetujui bersama. Keputusan itu harus mendapat persetujuan dari semua pihak. Dan yang terakhir, melaksanakan keputusan dengan tanggung jawab. Penerapan musyawarah ini bisa dilakukan di rumah, di sekolah, dan di masyarakat. Dan di rumah itu contohnya menentukan jadwal tugas rumah. Jadi kalau kalian punya PR itu kalian bisa tentukan dengan musyawarah ini. Yang kedua yaitu menentukan kegiatan keluarga. Kemudian kalau sekolah tadi musyawarah jadwal tiket, kemudian itu pemilihan ketua kelas itu juga bisa menggunakan musyawarah. Terus kalau di masyarakat itu menentukan kegiatan gotong royong, menyusun rencana perayaan hari besar. Kemudian aturan itu ada jenisnya itu ada 3. Nah, kita bahas dulu yang pertama yaitu aturan keselamatan. Nah, aturan keselamatan ini adalah aturan yang dibuat supaya semua orang itu tidak jadi bahaya. Jadi tujuannya itu supaya melindungi diri supaya tidak celaka. Nah, contohnya nih, tidak berlari di koridor atau tangga agar tidak jatuh. Yang kedua, menggunakan alat olahraga dengan hati-hati. Kemudian yang ketiga, menjaga kesehatan mata yang tidak licin. Yang keempat, tidak saling dorong saat berbaris. Jadi kalau kalian mau olahraga itu kalian juga harus memperhatikan aturan keselamatan ini. Nggak boleh mainnya itu dorong-dorongan, nggak boleh lari-larian. Nanti supaya aturan keselamatan ini bisa berjalan. Nah, yang kedua itu ada aturan kedisiplinan. Aturan kedisiplinan ini itu aturan yang membantu seseorang untuk bertanggung jawab terhadap waktu, tugas, dan perilaku sehingga kegiatan itu berjalan teratur. Nah, tujuannya kenapa harus ada aturan disiplin ini itu supaya membiasakan diri untuk tertib dan tepat waktu, kemudian memiliki sikap tanggung jawab dan konsisten. Nah, contohnya kalau di sekolah itu datang tepat waktu. Jadi sebelum masuk itu kalian sudah harus ada di sekolah. Yang kedua, tidak berbicara saat guru menjelaskan pelajaran. Yang ketiga, mengerjakan tugas dan PR. Jadi kalau kalian punya tugas dan PR itu dikerjakannya di rumah atau di sekolah. Di rumah, ya. Jadi kalau kalian punya PR itu harus dikerjakannya di rumah atau di sekolah, ya. Kemudian yang ketiga itu ada aturan keharmonisan. Nah, aturan keharmonisan ini dibuat untuk menjaga hubungan baik dan damai antara individu agar tercipta suasana rukun, saling menghargai dan saling membantu. Contohnya, kalian harus menghormati guru dan teman di sekolah. Kemudian tidak mengejek
ditentukan, kalian bisa tanya, misalkan kalian di sekolah kan punya aturan ya. Dan kalau kalian nggak paham atau kalian bingung, kalian bisa tanyakan ke guru. Kemudian yang kedua, ikuti dengan baik. Upayakan untuk selalu mengikuti aturan dengan baik. Yang ketiga, membantu teman. Jika kalian melihat teman yang mungkin lupa atau kesulitan mengikuti aturan, kalian berikan bantuan, kalian ingatkan. Seperti tadi di video ya, itu temannya melanggar aturan dengan tidak menggunakan sepatu sesuai aturan sekolahnya. Dan tadi temannya kan mengingatkan. Jadi kalau kalian atau teman-teman kalian yang akhirnya melanggar aturan, kalian bisa ingatkan ya. Kemudian yang keempat, bicarakan jika ada masalah. Jika ada ketidaksetujuan, kalian bisa membicarakan dengan guru atau kalau di sekolah bisa lapor ke kepala sekolah. Kemudian dari mana sih kita tahu kalau di suatu tempat itu ada aturan? Nah, kalau di sekolah, kalian bisa tahu di sekolah ada aturan itu dari mana? Nah, biasanya aturan ini dapat ditemukan di papan pengumuman atau peraturan sekolah. Biasanya kan ada di tempel tuh atau ada larangan di jalan. Nah, pada beberapa tempat ada aturan umum yang berlaku untuk semua orang. Nah, aturan ini itu dibuat oleh bisa pemerintah pusat, bisa daerah atau mungkin bisa kepala desa. Nah, contohnya kalau peraturan lalu lintas nih. Peraturan lalu lintas itu bentuknya tertulis dan berlaku untuk semua orang yang menggunakan jalan. Jika kalau misalkan ada yang melanggar aturan ini, maka itu akan diberi sanksi atau hukuman. Kalau misalkan di lalu lintas itu ya, bisa berupa teguran, bisa berupa denda, bisa juga hukuman. Nah, kalau kalian di sekolah juga, kalian kalau melanggar aturan itu juga bisa dikenai sanksi atau hukuman. Kalau kalian salah, itu bisa diberi sanksi atau hukuman. Nah, semua sanksi tersebut itu diputuskan oleh pengadilan. Kalau misalkan melanggar lalu lintas nih, melanggar lampu merah, itu bisa dikenai hukuman. Oke. Selanjutnya kita akan bermain kotak misteri aturan. Jadi di sini akan punya kotak misteri nih. Di dalamnya ada sesuatu. Di sini ada nah nih 5 orang nanti bermain kotak misteri ini. Ada yang mau bermain? Maju. Yang mau bermain maju. Nah, kenapa aturan harus dibuat bersama-sama? Nah, jadi supaya semua orang itu mau mematuhi aturan. Nah, kita beri tepuk tangan untuk ibu punya tepuk wow nih, tepuk apresiasi. Jadi tepuk apresiasi nih, nah ini. Ibu kasih contoh ya, tepuk apresiasi ini nanti ibu bilang
dengan jawaban yang kamu buat. Bisa dipahami? Ada yang ingin ditanyakan? Oke. Ibu bagi kalian menjadi 3 kelompok ya. Jadi 3 juga ya. Jadi nanti satu kelompok itu satu yang mempresentasikan di depan ya. Silakan. Apakah sudah selesai? Sudah selesai belum mengerjakan LKPD-nya? Sudah? Oke, sekarang ini mau perwakilan satu kelompok, perwakilan satu untuk kegiatan 1. Siapa yang mau maju? Kegiatan 1. Kamu bacakan hasil. Jadi, untuk pertanyaan pertama, masalah apa yang terjadi di kelas kami? Dan jawaban dari kelompok Belva yaitu berebut tempat duduk di depan. Sama itu. Duduk. Jawaban yang benar yaitu berebut tempat duduk di depan ya. Pertanyaan kedua, bagaimana cara Bibi menyelesaikan masalah itu? Dan jawaban dari kelompok Belva yaitu mengajak semua siswa musyawarah untuk membuat aturan duduk di kelas agar tidak lagi. Sama nggak? Ada jawabannya betul ya. Kemudian yang tanggapan kelompok Jelisa yaitu ya peraturan sudah ada dan sudah dilaksanakan dan disepakati bersama. Jadi aturannya tadi mudah disepakati dan mudah untuk diterapkan di kelas ya. Oke. Untuk Jelisa dikasih apa? Dikasih B, kasih O, kasih B. Wow, keren. Wow, keren. Oke, terima kasih Jelisa. Oke, selanjutnya dengarkan dulu ya. Kita bisa kembali dulu ke tempat duduknya masing-masing ya. Jadi selanjutnya ibu punya kuis. Nanti yang bisa menjawab angkat tangan ya, yang tinggi. Wow. Kita mulai ya. Pertanyaan yang pertama, jika orang tidak dipatuhi akibatnya adalah siapa? Elisa. Yang B. Itu. Yang kedua siapa mau jawab? Cepetan.
sebelum ibu kasih hadiah nih, kita beri apresiasi dulu buat teman-teman kita yang sudah berani mengutarakan jawabannya. Iki lo jempolku, kanggo Denisa, sekutu. Nanti kan kita udah belajar banyak nih. Ada kayak ini ditanyakan. Nah sekarang untuk mengecek pemahaman kalian, ibu akan berikan soal evaluasi. Terus nanti kalau nilai kalian di atas KKTB, nanti ibu kasih soal kerja. Nah untuk yang sudah di atas KKTB nanti dikasih soal penganiayaan. Penilaian apa itu? Dan bagus. Selanjutnya kalian isi refleksi dulu ya. Ini apa yang sudah kalian pelajari hari ini? Jadi hari ini kita udah belajar apa aja? Aturan dibuat agar kehidupan di sekolah dan damai. Jadi aturan itu penting supaya damai, nyaman, kehidupannya. Terus apa lagi? Terus tadi aturan itu dibuat Agar suasana menjadi nyaman. aturan dibuat dengan Musyawarah. jadi aturan itu dibuat dengan musyawarah dengan keputusan bersama. Nah, jadi pembelajaran kita hari ini mengenai topik B, membuat dan melaksanakan aturan sudah selesai. Nah, untuk selanjutnya itu kita akan mempelajari tentang hak dan kewajiban. Untuk pembelajaran